Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nuzikri, NIM C1C018217, akan mempresentasikan tentang aspek keberlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama, pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengembalian perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan, misalnya pada bulan September 1989. Campeu Corporation tidak dapat melunasi pembayaran bunga untuk sebagai utangnya. Berikutnya fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Berikutnya dilema pengendalian. Beberapa tahun lalu, suatu perusahaan yang menghasilkan produk baja didirikan oleh 3 orang pemilik untuk menyediakan produk-produk spesial dengan metode produksi berdasarkan komputer. Ketiga pemilik memiliki persentase saham yang sama dalam perusahaan dan bekerja sama dengan baik. Perusahaan mereka mengkhususkan diri pada fabrikasi baja, mengutamakan desain inovatif dan produksi berkualitas tinggi. Karena mengutamakan pada fabrikasi tertentu, perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan yang kuantitasnya di bawah 100 unit. Pelanggan datang dari berbagai sumber termasuk otomotif, telekomunikasi, pertahanan, dan industri komputer. Yang berikutnya definisi pengendalian keuangan. Umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam sistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui desain penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperlakuan. Yang berikutnya perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga berikutnya fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada 7 faktor berikut. Yang pertama, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang berikutnya, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang berikutnya, menetapkan metode yang sistematif guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang berikutnya, memastikan bahwa dokumentasi memadai, menjaga sheet dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset tersebut. Dan yang terakhir, mendesain pengecekan independen yang meningkatkan akurasi. Yang berikutnya, pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian kompensasi merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Yang berikutnya, faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Sebagaimana digunakan dalam bagian ini, konteks mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan diterapkan. Terdapat banyak cara untuk menjelaskan suatu konteks khusus, hampir tidak terbatas. Kesimpulan, konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi dapat dipandang sebagai suatu mediasi dari langkah akhir. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Dengan demikian, formasi akuntan dapat dipandang sebagai suatu pertanda dan bukan suatu akhir. Perluasan dari konsep tradisional atas pengendalian mengharuskan adanya perluasan lingkup pengendali akuntansi dan laporan keuangan guna mencakup proses administrasi organisasi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.